Arianti Elizabeth Sitohang. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di sini saya akan membahas tentang biografi 5 sastrawan. Yang pertama ada Asrul Sani. Asrul Sani adalah seorang tokoh seni, sastrawan, dan sutradara Indonesia. Asrul Sani merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya, Sultan Mara Sani Syair Alamsyah yang di Pertuan Padang, Nunang Rau Mapat Tunggal Mapat Catang, merupakan kepala adat Minangkabau di daerahnya. Ibunya, Nuraini binti Itam Nasution, adalah seorang keturunan Mandailing. Asrul Sani memulai pendidikan formalnya di Holland Inland School Bukit Tinggi pada tahun 1936. Lalu ia melanjutkan sekolah menengah di Taman Siswa Jakarta pada tahun 1942. Setelah tamat, ia melanjutkan sekolah ke Sekolah Kedokteran Hewan Bogor. Akan tetapi minatnya terhadap sastra sempat mengalihkan perhatiannya dari kuliah kedokteran hewan. Asrul sempat pindah ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan dengan beasiswa Lembaga Kebudayaan Indonesia Belanda, ia mengikuti pertukaran ke Akademik Seni Drama Amsterdam pada tahun 1952. Di dalam dunia sastra, Asrul Sani dikenal sebagai seorang pelopor angkatan 45. Karirnya sebagai sastrawan mulai menanjak ketika bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin menerbitkan buku kumpulan puisi yang berjudul Tiga Menguak Takdir. Kumpulan puisi itu sangat banyak mendapat tanggapan, terutama judulnya yang mendatangkan beberapa tafsir. Setelah itu, mereka juga menggebrak dunia sastra dengan memproklamirkan surat kepercayaan gelanggang sebagai manifestasi sikap budaya mereka. Gebrakan itu benar-benar mempopulerkan mereka. Selain menulis puisi, cerpen, esai, naskah teater, dan skenario film, dia banyak menerjemahkan karya sastra mancanegara. Sementara bergiat di film, pada masa-masa kalangan penulis aktif untuk menguasai bidang kebudayaan, Asrul mendampingi Usmar Ismail ikut menjadi arsitek lahirnya Les Bumi, yang dimana Les Bumi ini adalah lembaga seniman budayawan Muslimin Indonesia dalam tubuh partai politik Nahdlatul Ulama. Lembaga yang berdiri pada tahun 1962 itu didirikan untuk menghadapi aksi seluruh front kalangan kiri. Usmar Ismail menjadi ketua umum, sedangkan Asrul sebagai wakilnya. Pada saat itu, ia juga menjadi ketua redaksi penerbitan Les Bumi, Abad Muslimin. Dalam hidupnya, Asrul Sani menikah 2 kali. Pertama dengan Siti Nuraini, seorang penyair wanita. Kedua dengan Mutiara Sarumpait, seorang artis film dan sinetron yang lebih terkenal dengan nama Mutiara Sani. Dari kedua perkawinan ini, Asrul memperoleh 3 orang putra dan 3 orang putri. Adapun karya dari sastrawan ini yaitu Dari Suatu Masa, Dari Suatu Tempat yang merupakan kumpulan cerpen tahun 1972, Mantera merupakan kumpulan saja 1975, dan Mahkamah merupakan drama 1988. Sastrawan berikutnya yaitu Sigit Susanto. Beliau ini merupakan pria asal Bebengan, Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang dimana pada saat itu ramai dibicarakan di media dan para seniman setelah menjadi dalang di Swiss dan Jerman. Lelaki kelahiran 21 Juni 1963 yang kini tinggal di kota Zug, Swiss sejak April 1996. Setelah menikah dengan Claudia Beck, tersebut mendalang dengan bahasa Jerman. Sigit lulusan Akademi Bahasa Asing atau Akabat pada tahun 1945 di Semarang. Sebelum dikenal sebagai dalang, dirinya adalah seorang penulis. Adapun karya dari sastrawan ini yaitu menjulang sukses di buku Menyusuri Lorong-Lorong Dunia Jilid 1 dan Jilid 2. Kini Sigit Susanto kembali mencoba mengajak pembaca untuk menelusuri lorong-lorong dunia yang lain. Penulis yang telah mengunjungi 36 negara tersebut, beberapa negara dikunjungi lebih dari sekali, ada beberapa negara yang bahkan lebih dari 5 kali.
bukan saja ikut mengisi genre tulisan perjalanan, tetapi melengkapi dengan tema-tema yang selama ini ia gandrungi, seperti sosial, politik, dan terutama sastra. Yang ketiga ada Ahmad Mustafa Bisri yang lahir pada 10 Agustus 1944 atau lebih dikenal dengan Gus Mus. Beliau ini merupakan seorang tokoh Islam dari Indonesia dan merupakan ketua penasehat Nahdlatul Ulama yang ke-9. Beliau adalah pemimpin pondok pesantren Raudhatut Talibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Mustafa Bisri yang dikenal dengan nama Gus Mus terkenal tidak hanya sebagai seorang kiai dan pemimpin Islam tradisional, tetapi juga sebagai penyair dan pelukis. Pendidikan Gus Mus dimulai di Sekolah Rakyat atau SR Rembang, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri di bawah asuhan Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Haji Mahrus Ali kurang lebih selama 1,5 tahun. Setelah itu ia melanjutkan menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta selama 4 tahun di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum dan Kiai Haji Abdul Qadir. Setelah menamatkan di pondok tersebut, ia menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Terdapat beberapa karya yang diciptakan oleh beliau, yaitu Pahlawan dan Tikus. Ini merupakan kumpulan puisi yang merupakan Pustaka Firdaus, Jakarta tahun 1996. Selanjutnya, karyanya adalah Aku Manusia yang merupakan kumpulan puisi yang dimana ini diterbitkan oleh Mata Air Publishing pada tahun 2016. Yang keempat ada Arafat Nur yang lahir tanggal 22 Desember 1974 yang merupakan seorang sastrawan berkebangsaan Indonesia yang merupakan putra sulung dari pasangan Tengku H. Jalaluddin bin Tengku Ahmad Kusyasyi dan Haji Fatimah binti Tengku H. Muhammad Ali. Namanya dikenal melalui karyanya berupa puisi, cerita pendek, dan novel yang dipublikasikan ke berbagai media massa. Dia telah memenangi sejumlah penghargaan, antara lain Kusala Sastra Katulistiwa pada tahun 2011, Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2010, dan selain sebagai penulis, Arafat Nur juga sebagai dosen di STKIP PGRI Ponorogo tahun 2019 sampai sekarang. Arafat Nur lahir di Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Sejak muda, dia sudah mengakrabi dunia sastra, terutama puisi dan prosa. Mengawali debutnya sebagai penulis pada tahun 1997. Pada saat itu, karya-karyanya mulai terpublikasikan di sejumlah media massa, baik yang terbit di Sumatera Utara, Nanggro Aceh Darussalam maupun Jakarta. Produktivitasnya meningkat ketika dia pindah ke Blok Seumawe. Latar belakang inilah yang akhirnya mempengaruhi tema-tema sejumlah karyanya yang mengangkat tentang kehidupan masyarakat Aceh. Selain pernah bekerja sebagai guru honorer, Arafat juga menjalani profesi sebagai jurnalis di Harian Waspada atau Surat Kabar. Di bidang kajian, dia aktif di Yayasan Ranup Aceh sebagai ketua divisi sastra. Kemampuannya menghasilkan karya berkualitas telah mengantarkan Arafat Nur memenangi beberapa penghargaan. Adapun karya beliau yaitu Meutia Lon Sayang yang merupakan novel, Mizan 2005. Selanjutnya Cinta Mahasunyi merupakan novel pada tahun 2005, Percikan Darah di Bunga merupakan novel pada tahun 2005 juga, dan Antologi Remuk yang merupakan cerpen pada tahun 2000. Sastrawan kelima yaitu Abdul Wahid Situmeang yang merupakan seorang sastrawan Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Abdul Wahid Situmeang digolongkan sebagai sastrawan angkatan 66. Karya-karya yang ia tulis adalah puisi dan prosa. Puisi-puisinya pernah dimuat di majalah Mimbar Indonesia, Sastra, dan Horizon. Puisi hasil karya Abdul Wahid Situmeang pernah dimuat di majalah Horizon edisi September pada tahun 1966. Puisi tersebut berjudul Sajak, yang merupakan satu-satunya puisi miliknya yang pernah dimuat di majalah tersebut. 7 puisi karya Abdul Wahid Situmeang dimasukkan oleh H.B. Jasin ke dalam buku Angkatan 66, Prosa dan Puisi di Jakarta Gunung Tua pada tahun 1968. Memperjelas keberadaannya sebagai sastrawan Angkatan 66, puisi-puisi tersebut berjudul Bapak Demonstran, Senjata Tantangan, Kaki, Tanah Air, dan Kepala Pemimpin.
Penulis ini lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tahun 22 Juni 1936. Setelah tamat dari SMA, beliau bekerja di Departemen Kesehatan pada tahun 1957 sampai 1958 dan kemudian di Departemen Perdagangan. Sajak-sajaknya dimuat di Mimbar Indonesia dan Sastra. Kumpulan sajaknya yaitu Pembebasan yang dimana ini adalah stensilan pada tahun 1966. Sekian penjelasan dari 5 sastrawan yang sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Bye-bye.